Alhamdulillah. Ibu Nopian ya, Iya Pak. ikut CGP lah hampir 3 bulan ini. Iya benar Pak. Ya. Apa saja pengalaman yang diambil selama 3 bulan ini? Pengalamannya sangat luar biasa Pak. Setidaknya dapat pengalaman dan ilmu-ilmu dari hal-hal yang kita kurang dapatkan, mungkin pelatihan kurang kan, kita dapat dari CGP Pak. Misalnya dari pendekatan berdifferensiasi, sosial emosional, itu kita dapat dari mengikuti CGP. kegiatan CGP. Untuk wawancara hari ini topiknya apa? Wawancara hari ini itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya silakan. Saya mulai wawancaranya ya Pak ya. Boleh. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau kita lihat kondisi nyata keseharian kan, kasus di sekolah atau dunia pendidikan ini kan niscaya ada kan. Untuk mengidentifikasinya memang agak samar-samar, tapi kan itu yang penting kita harus jeli dalam melihat kondisi yang ada. Misalnya ketika dia menyangkut dilema etika, maka tentu menyangkut kondisi yang itu ada benar lawan dan atau kedua-duanya benar, gitu kan. Tapi kalau dia nanti dalam kejadian itu ada kasus antara siswa dengan siswa ataupun warga sekolah ini yang berupa dimensi bujukan moral, maka ada pihak yang salah, ada pihak yang benar. Jadi kan walaupun samar-samar, tapi ketika itu muncul sebagai sebuah kejadian dengan kasat mata bisa dilihat, oh ini adalah dilema etika dan ini adalah bujukan moral. Jadi kan mudah. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya. Lumrah kalau mengalami atau ikut serta dalam mengentaskan sebuah kejadian, kita harus tahu kronologis kejadian juga. Di sana itu kan ada fakta-fakta yang harus didapatkan. Misalnya menyangkut orang, siapa saja yang terlibat, menyangkut waktu, kapan kejadiannya, menyangkut tempat di mana. Kemudian pertanyaannya yang lain muncul, mengapa itu terjadi? Kemudian bagaimana itu hal ini sampai melibatkan orang per orang atau banyak orang. Jadi kan fakta-fakta itu menjadi satu sumber bagi kita sebagai pengelola sekolah, guru, kepala sekolah, wakil, pembina dan BP untuk menjadikan data sebagai urutan fakta dalam mencarikan solusi alternatif. Mau dibahas ke titik solusi terbaik seperti apa. Jadi ada fakta dan mengumpulkan ini harus melibatkan banyak pihak. Misalnya siswa-siswa itu tidak hanya yang bersangkutan, mungkin aja teman-temannya, ya, saksi-saksi mata. Artinya banyak yang dilibatkan. Banyak, ya. Kemudian langkah yang bisa Bapak lakukan selama ini terkait hal tersebut? Ya, kalau tadi termasuk langkah-langkah sebenarnya, tapi memang kalau sudah sampai kepada bagaimana persoalan ini harus selesai, ya kita juga mengedepankan prinsip kekeluargaan dalam musyawarah kan. Artinya kita lebih ke keluargaan ya Pak, ya, di sekolah ya jangan sampai kejadian yang ada itu berimbas sampai larut dalam hal waktu berlama-lama. Jadi kan tidak bisa begitunya. Jadi prinsipnya tadi fakta sudah terkumpulkan, penyelesaiannya pendekatan kekeluargaan, kan? Jadi kan artinya kalau itu dikedepankan kan tujuannya adalah mencari solusi terbaik yang bisa diambil, sehingga persoalan yang ada kalau dia besar kan harus dikecilkan, hilang, habis. Nah, titik
kesadaran individu itu harus diarahkan kepada satu bentuk kesepakatan. Titik kesadaran bahwa ini harus selesai, masalah ini tidak boleh berlanjut. Kalau ada yang salah minta maaf, kalau ada yang salah mengakui itu sebagai sebuah kejadian yang dia tahu ada risiko, kemudian dia menyadari bahwa dia mampu dan bersedia menerima konsekuensi. Kemudian dalam dirinya ada janji bahwa itu tidak akan mengulangi. Nah, jadi proses ini adalah proses yang merupakan formulasi baku yang dalam konteks kekinian itu disebut restitusi, kan gitu. Jadi prinsip-prinsip itu yang kita pegang. Kemudian ya kan namanya pasti saja terjadi kejadian. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu Novian, kan apa pendapatnya kalau semua pihak itu terlibat? Pastinya diajak musyawarah kan? Pastinya lebih mendapatkan pemecahan yang lebih baik ya Pak, karena melibatkan banyak orang. Iya, yang misalkan dari siswa nanti ada orang tua kan gitu kan. Jadi orangnya harus tahu kedalaman persoalan diungkap, jadi tidak tersembunyi saja. Jadi ketika itu muncul di permukaan sebagai cerita yang bisa dimengerti banyak pihak, barulah kita bisa menentukan dengan menawarkan solusi terbaik seperti apa. Jadi kita tidak menentukan solusi, tapi mereka lah yang bersengketa. Terkadang kita hanya menjadi mediator. Ya. Ibu pernah jadi mediator konflik? Kalau sekarang belum pernah Pak. Mudah-mudahan tidak, Bu ya. Iya Pak. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Itu tadi seperti yang diungkapkan sebelumnya. Efektif itu melibatkan banyak orang. Ya, melibatkan banyak orang. Jadi efektif itu berhubungan dengan ketepatan tindakan yang diambil sehingga tujuan itu tercapai, efektif. Misalnya kan kita ngajai orang tua, kita ngajai guru, kita ngajai BP, kita ngajai siswa-siswa sebagai saksi, kan gitu. Ya. Kan efektif tidak. Nah, kalau dia itu dihubungkan dengan proses menyampaikan solusi, maka kalau dia efektif berarti yang kita ajak itu betul-betul mampu mensupport bahwa kejadian ini bisa selesai. Nah, kan gitu kan. Kalau dia anggap efektif itu tadi kan, satu, mengumpulkan banyak pihak, kemudian mengajak kepada suasana yang sama bahwa ini ya sudahlah, ini anak-anak kita semua lah, ini terjadi karena mungkin kesalahpahaman, karena ini kalau ada luka-luka ya kita obati. Kemudian itu tadi kan memberikan satu pemahaman bahwa proses restitusi berlaku untuk kedua belah pihak itu penting, karena jarang kejadian itu sepihak. Jadi kan ada timbal balik. Salahnya seseorang itu mungkin ada pengaruh dari pihak yang satunya, jadi dia timbal balik. Nah, karena timbal balik, kausalitas itu diajak kepada ayo kita selesaikan sama-sama. Itu paling efektif. Jangan menyelesaikan sepihak. Iya. Artinya kita harus melibatkan berbagai pihak ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Tantangan? Tantangan itu banyak. Ya, karena yang sering terjadi kalau dia konteks bujukan moral ya nak benar galau kan? Ini mengaku benar, ini mengaku benar, ya kan? Itu sulit. Makanya perlu kesadaran dari kedua belah pihak bahwa ya sudahlah, itu sudah kejadian, dan tadi kan untung rugi juga tidak ada. Kemudian bagaimana ke depan bisa akor. Nah, tapi kalau bersikukuh, aku benar, ini salah, dan bahkan melibatkan pihak luar, itu lebih berat lagi tantangannya itu. Misalnya di sekolah berhasil diberikan pemahaman, ya, tapi di luar kemudian yang bersangkutan oke sudah, tapi teman-temannya. Nah, jadi ketika melibatkan pihak luar lebih menantang lagi, karena di situ sudah
merupakan area umum, area masyarakat yang kemudian kalau dari sumber awal dari siswa sekolah, bagaimana kita mau menyelesaikan kalau sudah sampai melibatkan masyarakat? Nah itu tantangan. Nah karena ini pemicunya adalah di sekolah, tantangan yang terbesar adalah meyakinkan anak-anak bahwa persoalan ini ya adalah persoalan yang tidak pantas dilakukan oleh siswa ya, sehingga harus segera diselesaikan dengan cara-cara saling memahami dan ya memaafkan. Nah contoh tadi kan, kalau jelas salahnya dia minta maaf, ya kan itu kan, itu sulit itu, karena berhubungan dengan ego siswa kan. Kalau yang tantangan itu begitu. Nah tapi mudah-mudahan di sekolah kita, karena sudah tertata sistem kekeluargaan dan kekerabatan ini sejak dari dahulu, ya mudah-mudahan kalau ada masalah ya dianggap kesalahpahaman dan cukup di BP wali kelas selesai, tidak harus ke orang tua. Ya berat tantangannya kalau melibatkan orang-orang di luar sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema atau langsung menyelesaikan di tempat, Pak? Ya, jadwal khusus itu semestinya ada dalam arti pencegahan kasus. Jadi pencegahan kasus itu adalah konteks pembinaan rutin itu adalah pemberian pemahaman dari konteks bimbingan penyuluhan BP kan. Makanya di tahun pelajaran ini sekolah kita memberikan jam tatap muka kepada guru BP untuk masuk kelas. Jadi secara bertahap dan memiliki jadwal khusus, materinya apa untuk pembinaan. Itu istilahnya jadwal. Saya juga terlibat di dalam penyusunan itu dan bapak-bapak ibu wakil. Nah, tapi kalau dia dalam arti tertentu harus segera. Kalau ada kasus dibuat jadwal, kalau bisa cepat, kenapa harus tidak diselesaikan? Jadi misalnya kejadian hari ini ya harus juga tanggap dan ya selesai hari ini. Berarti sesuai kasusnya aja ya Pak? Iya, sesuai kita kasusnya. Lihat-lihat bagaimana kasusnya, apakah harus diselesaikan cepat atau hanya sebagai kita berikan pembinaan seperti itu. Iya, dan itu terkandung juga pengertian bahwa penyelesaian di sekolah juga perlu penjadwalan ketika harus mengundang orang tua ke sekolah, karena biasanya orang tua meskipun kejadiannya di sekolah kita langsung berikan surat untuk bertatap muka melalui undangan. Jadi anak suruh menyampaikan ke orang tuanya, ini namanya penjadwalan kan. Kemudian bertemu di sekolah, lalu di pihak keluarga itu timbul permufakatan dan pernah terjadi harus ada tindak lanjut. Misalnya orang tua ini ngajak anak-anak dan keluarganya tuh ke rumah dari korbannya, misalnya pemukulan. Istilah kalau kita itu dijadwalkan kunjungan rumah, istilahnya berdamai dengan ala kekeluargaan, itu namanya apa ya, tepung tawar ya. Nah, kalau di sini namanya tepung tawar atau nepung. Ada bawa-bawaan, kita datang ke sini minta maaf segala macam, itu lebih efektif di sekitar penyelesaian pada beberapa kasus. Dan itu kan butuh damai itu Pak ya? Iya, namanya kekeluargaan. Jadi dia itu dijadwalkan kan. Nanti kita minta Pak RT atau Pak RW mendampingi, kita dari sekolah juga ikut hadir. Kita hanya pendamping, butuh penjadwalan. Artinya hal-hal yang bersifat mendalam, melibatkan tadi yang orang-orang di luar sekolah, ya perlu diatur jadwal, tidak seketika. Karena nanti kalau tidak diikutkan orang tua, malah timbul tanda tanya kan. Ada yang disembunyikan, bisa lebih menantang itu untuk diselesaikan. Adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak dalam kasus dilema etika ini? Semua terlibat. Misalnya kan sesuai dengan jenjang penanganan penanganan kasus. Ada guru nanti bekerja sama dengan bimbingan penyuluhan BP juga dikawal oleh wali wakil kesiswaan, ya kan gitu. Jadi nanti wali kelas ikut andil.
kan gitu. Pada aspek itu kan sudah banyak dilibatkan ya, guru, wali kelas, BP, wakil kepala sekolah. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam mencari fakta, mengurutkan kronologis kejadian, mencarikan solusi alternatif. Mereka lah yang memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus. Nah, kalau kita kerja sendirian akan kewalahan karena waktu kesempatan terbatas. Nah, di samping itu bagi kita guru ini ada yang penting juga, kita akan berhubungan dengan pengawas dari dinas pendidikan. Kalau kita setiap berkala juga dijadwalkan memberikan pemahaman bahwa ada pendekatan-pendekatan yang harus diterapkan oleh pendidik. Kalau kemarin itu dalam praktik baik kita sudah ada pendidikan sosial emosional diberikan kepada guru. Jadi tidak benar salah yang dikedepankan. Jadi ini adalah orang-orang yang turut berperan dalam membuat satu konsep bahwa pendekatan kekeluargaan dan cara kita menangani orang per orang juga penting dalam menciptakan suasana kondusif belajar di sekolah. Artinya banyak melibatkan orang Kak ya. Tidak ada seseorang tadi dah. Iya, tidak ada seseorang, tapi banyak orang. Semuanya hampir terlibat ya Pak ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kalau pelajaran yang berharga yang diambil ini kan yang paling penting adalah bagaimana kita menjadikan setiap kejadian itu sebagai bangunan pengetahuan. Ternyata selalu memberikan kata kunci dalam menyelesaikan persoalan, yaitu bermusyawarah. Musyawarah itu ya kekeluargaan, ya dengan melibatkan komite sekolah, pengawas sekolah, segala macam tadi kan. Pengalaman berharga itu. Jadi itu pilihan bahwa kejadian ini tidak kita harapkan, tetapi ada norma etis yang dipegang oleh warga sekolah ini, yaitu komitmen untuk berbuat baik. Ya, komitmen bahwa kalau guru melaksanakan tupoksinya, ya sesuai dengan tupoksinya. Kalau siswa ada tugasnya belajar. Nah, mengembalikan seluruh komponen itu kepada tupoksi atau peran masing-masing itu penting. Tapi itu tadi kan, namanya kejadian per hari juga tidak bisa diprediksi. Nah, maka butuh kebesaran jiwa dan kematangan emosional, sehingga guru yang tadinya menjadi orang yang diharapkan menyelesaikan masalah tidak larut untuk kemudian menjadi masalah. Ya kan, jadi pengalaman ini lebih berorientasi kepada bagaimana menempatkan guru kita, terutama di sekolah ini, untuk sadar akan komitmen. Begitu juga siswa. Nah, komitmen siswa itu apa misalnya? Sukses belajar. Ya, mereka diberikan satu titipan dalam memorinya bahwa belajar yang baik itu adalah sebuah proses menunaikan amanah orang tua. Kan dia setiap hari berangkat dari sekolah, gitu ya, sampai ke sekolah menuntut ilmu, kan? Menuntut ilmu adalah satu kewajiban bagi laki-laki muslim dan perempuan. Jadi kalau itu dibangun dengan komitmen, sekolahnya aman, dan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan itu bisa diminimalkan. Sekolah aman, guru ngajar, suasana kondusif. Nah, Ibu Nopian setelah kagetnya nantinya itu selesai kan, melihat kondisi sekolah menjadi lebih baik kan, jadi senang juga kan. Iya Pak. Nah, Ibu Nopian bisa berbagi ilmu dengan kawan-kawan. Nanti pada bulan berapa Ibu siapkan waktu bersama guru CGP yang lain mencoba berbagi praktik baik ya tidak perlu harus selesai kegiatan kan, Ibu jadwalkan apa yang harus berbagi praktik baik, nanti kita komunikasikan dengan kombel. Nah, nanti kita jadwal, kita atur. Itu sudah juga peran positif Ibu sebagai CGP angkatan ke-11. Nah, terakhir kita doakan Ibu sukses mengikuti kegiatan dan memiliki pengetahuan yang siap diimplementasikan di sekolah.
Saya undur diri ya Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Selamat Bagaimana siang. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Di sini saya mau meminta izin untuk wawancara. Siap. Ini temanya tentang keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam menghadapi kasus dilema etika. Iya. Bisa dimulai Pak? Siap Bu. Siap. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Sebagai seorang pemimpin Ibu ya, pasti selalu mengalami dilema dalam setiap siapa yang dipimpin ya, baik itu dilema maupun bujukan moral begitu Bu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi? Sebenarnya mudah Bu ya. Kasus ini dikatakan dilema atau bujukan moral, kita harus bisa mengidentifikasi kalau memang itu kasus itu benar dan benar, ya itulah mungkin atau yang disebut dengan dilema. Artinya kami menganggap benar dan orang lain juga menganggap benar. Satu contoh tadi sudah saya sampaikan, berkali-kali saya sampaikan bahwa satu contoh ada anak yang terlambat, ada anak yang terlambat sekolah, tapi anak atau siswa tersebut masih punya giat, punya niat, punya mau untuk belajar. Nah, ini kan kita bisa acung jempol. Nah, ini dilema. Mungkin itu juga semua pemimpin atau semua kepala sekolah akan mengalami atau menjumpai hal yang demikian. Itu dilema. Tapi kalau yang dikatakan bujukan moral, nah ini kita juga harus bisa mengidentifikasi Bu. Kita harus bisa memilih di mana kasus ini biasanya berlawanan Bu. Ada mengatakan benar, yang itu mengatakan salah. Contoh-contoh yang hal-hal yang sepele yang dilakukan anak-anak gitu. Anak-anak bertengkar tapi hal-hal yang sepele, kadang rebutan tempat duduk, kadang sama-sama duduk. Ada anak-anak seperti yang ada di lapangan, dia main bareng-bareng, itu pun cuma rebutan, jadi pertengkaran. Itu hal yang sepele dan inilah yang harus kita dilema atau kasus-kasus yang harus kita hadapi. Kita harus bisa memilah, kita harus bisa memilih, mengidentifikasi. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Wah, ini betul sekali Bu. Semua sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, tentu Ibu sebagai kepala sekolah, tentu kita harus mengajak beberapa tim dari sekolah itu. Ada wakil kepala sekolah, ada BP dan seterusnya yang kita ajak sebagai tim. Kita ajak untuk diskusi. Sudah itu kita pertimbangkan semua sisi-sisi yang dari masalah itu, ya, dan tentu dampak yang nanti akan kita putuskan. Nah, setelah itu yang jelas Ibu, kita untuk berusaha mencapai kesepakatan itu bersama, adil untuk semua. Yang diawali tentunya sebelum kita mengambil keputusan, kita kumpulkan data, kumpulkan fakta-fakta, dan yang jelas sebagai pedoman kami, kita tetap mengutamakan prinsip kekeluargaan. Kita harus mengutamakan prinsip Betul, kekeluargaan. prinsip kekeluargaan. Kemudian langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah ini jelas Ibu, pertama kita bisa panggil kedua belah pihak ya yang punya masalah itu untuk kita mintai keterangan yang jelas sebelum kita memutuskan satu keputusan gitu Bu ya. Dan selanjutnya Ibu, kita kumpulkan semua informasi-informasi dari masing-masing itu, kita identifikasi nilai-nilai apakah ada yang bertentangan atau tidak, kita pertimbangkan dampak
dampaknya nanti untuk semuanya. Dampak itu untuk semuanya Ibu, Iya. jangan untuk sebelah pihak ya. benar-benar. Lalu kita diskusikan dan lalu kita ambil keputusan berdasarkan analisa yang Kita ada. harus memanggil dulu Pak ya, harus Betul, kita mengetahui panggil. permasalahannya. Kita ajak berembuk, kita kumpulkan data, fakta dan selanjutnya sehingga kita minta untuk bisa mengambil keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Hal yang efektif ini jelas Bu, tadi sudah saya sampaikan ke Ibu bahwa melibatkan dari berbagai pihak, baik itu pihak dari sekolah itu sendiri, ada di situ kan ada tim, ada wakil kepala sekolah, ada wakil kesiswaan, ada bimbingan konseling, mungkin dari wali kelas, dan mungkin juga nanti kita juga bisa melibatkan dari komite. Nah itu kita ajak berembuk, kita komunikasi yang jelas, kita komunikasi yang transparan, kita gunakan prosedur yang ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip atau apa ya, prinsip kehidupan, prinsip-prinsip kemanusiaan. Karena ini nantinya endingnya ya untuk semuanya. Artinya kita harus berkolaborasi Kolaborasi. dari berbagai pihak. Iya, dengan satu dasar kekeluargaan. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Baik Ibu, kalau masalah tantangan ini memang ada, Bu, tetap ada dalam pengambilan keputusan ini. Jadi bagaimana kita melihat dari kedua belah pihak itu, mungkin dalam pengambilan keputusan itu ada sebelumnya ada tekanan-tekanan dari luar mungkin, atau mungkin ada keputusan-keputusan yang tidak atau belum bisa diterima oleh semuanya, atau kadang-kadang Bu, ini kadang-kadang ini sulit untuk kita sendiri membuat keputusan. Iya, maka satu hal Bu yang harus kami pegang itu perlu adanya dukungan positif dari semua warga sekolah, baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun dari komite maupun wali siswa atau wali murid. Berarti dari kita tuh perlu dukungan ya Pak ya? Perlu dukungan, perlu sekali dukungan. Kemudian apakah Bapak itu memiliki jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini atau langsung diselesaikan di tempat Pak? Mengenai jadwal atau tata kala itu saya tidak ada kepastian untuk menjadwal. Namun Ibu, setiap ada kasus pasti kita mengedepankan untuk bisa diselesaikan secara cepat, dan yang jelas kita gunakan waktu yang fleksibel. Iya. Adakah seseorang yang membantu Bapak selama ini di dalam mengambil keputusan Pak? Tentu ada, Iya. tentu ada. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dukungan dari tim itu sangat-sangat kami butuhkan, dan itu pun kadang-kadang untuk mengambil keputusan, untuk mempermudah untuk pengambilan keputusan itu biasanya saya juga bisa mendatangkan pihak luar, mungkin dari pengawas kami atau dari komite atau dari wali murid yang nantinya kita ajak berembuk, kita mintain saran, solusi, arahan, bahkan pencerahan untuk kita mendapatkan solusi yang terbaik. Artinya kita masih butuh Bantuan dari tetap kami tetap. Kemudian dari semua hal yang dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Sangat banyak, Bu. Sangat banyak. Sangat banyak, karena ini pun juga tentu siapapun yang jadi pemimpin itu pasti ada beberapa Ibu tanya tadi mengenai apa tadi, pelajaran yang dapat kita tarik. Jelas
Yang jelas setiap pengambilan keputusan, kekompakan, keterbukaan, komunikasi yang transparan ini sangat penting. Dan setiap pengambilan keputusan ini harus mengedepankan atau mempertimbangkan aspek atau dampak yang ada. Dan satu hal yang paling jelas itu, kita harus mengedepankan kebersamaan dan fleksibel di dalam Berarti kita harus kolaborasi mengedepankan mengedepankan kekeluargaan kekeluargaan dan fleksibel. fleksibel ya Pak ya. Betul. Mungkin wawancaranya batas ini aja ya Pak. Iya, Bu. Saya izin pamit, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu, sukses untuk Ibu. Amin. Supaya